Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang melekat pada zat, pada makhluk, pada langit dan bumi. Kehidupan apa saja yang tumbuh, yang terbentuk pada diri manusia, pada langit dan bumi, itu adalah kebenaran. Tumbuh dari zat, tumbuh dari langit dan bumi. Tidak dibuat-buat. Artinya apa saja yang ada di langit dan di bumi, apakah itu manusia, benda-benda, makhluk apa saja, segala sesuatu itu mendorong terbentuknya kehidupan. Kehidupan di atas permukaan bumi. Segala sesuatu membentuk, mendorong tumbuhnya, terbentuknya kehidupan manusia. Itu. Jadi bentuk sebuah kehidupan itu diarahkan oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Contohnya saja bentuk kehidupan orang-orang yang tinggal di atas perbukitan itu berbeda. Bentuk kehidupannya dengan orang-orang yang tinggal di tepi pantai.
cara hidupnya berbeda. Nah, perbedaan itu didorong oleh segala sesuatu yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, di daerahnya. Itu mengarahkan. Nah, itu deh. Ya. Kehidupan manusia berbeda-beda. Itu datang dari mana? Dibentuk oleh apa? Nah, itu dibentuk oleh lingkungannya, alamnya. Nah, datangnya dari sana. Nah, tapi kalau bumi ini bulat bagaimana? Nggak ada bukit, nggak ada gunung, nggak ada pantai, bulat. Ya, tanah semua. Nah, tuh. Nah, tentu perbedaan itu nggak ada. Nggak tumbuh. Nah, perbedaan yang ada di atas permukaan bumi, ya, itulah yang mendorong terbentuknya kehidupan yang berbeda-beda. Adat yang berbeda-beda. Nah, cara hidup yang berbeda-beda. Ya, karena bentuk bumi pada setiap daerah berbeda-beda. Nah, jadi apabila Allah membangun sebuah kehidupan manusia, ya, itu berdasarkan alamnya, bukan berdasarkan kemauan Allah SWT. Nah, enggak. Ada contohnya saja di Arab, ya, orang Arab pakai jubah, tentu ada alasannya. Ya, mereka pakai jubah karena daerahnya panas, daerahnya padang pasir. Kalau terjadi badai pasir bagaimana? Jubah itu kadang-kadang membantu melindungi tubuh mereka. Itu ya. Ya. Itu. Ya. Nah, jadi daerahnya itu menuntut mereka memakai jubah. Daerahnya itu. Nah, berbeda dengan perbukitan. Ya, bukan padang pasir. Nah, cara hidupnya tidak seperti padang pasir, tidak seperti di Arab. Ya, kita tidak dituntut untuk memakai jubah. Karena daerah kita, alam kita berbeda dengan Arab. Apakah Allah mewajibkan manusia memakai jubah? Sementara daerahnya tidak membutuhkan jubah itu. Ya, daerahnya tidak menuntut manusia memakai jubah. Kalau di Arab ya, daerahnya panas, padang pasir, itu menuntut manusianya pakai jubah. Kalau di Indonesia bukan padang pasir. Nah, tidak seperti di Arab. Itu tidak menuntut manusia pakai jubah. Ya. Nah, jadi kondisi alam itulah yang mengarahkan apa yang akan dipakai. Nah, kondisi alam itu yang mengarahkan cara hidup manusia. Nah, kondisi alam itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi Allah tidak sembarangan memberikan perintah. Ya. Nah, itu. Nah, kita tinggal di Indonesia. Mungkin Allah mewajibkan kita pakai jubah. Alamnya berbeda dengan Arab. Tidak sama. Tidak mungkin.
Jadi kewajiban itu diberikan kepada daerahnya masing-masing. Daerah itu menuntut manusianya. Nah, daerah Arab menuntut manusianya. Nah, tuntutannya berbeda. Daerah Indonesia menuntut manusianya. Itu berbeda tuntutannya dengan Arab. Tak sama itu. Ya. Nampak ya? Ya. Jadi Allah mewajibkan kepada manusia, ya, kewajiban itu berdasarkan daerahnya, alamnya, kondisi. Bukan berdasarkan kesewenangan Allah, tidak ada. Ya. Ada pula orang yang mengatakan Allah berkehendak sewenang-wenang karena dia Tuhan. Allah membuat keputusan, membuat aturan sewenang-wenang. Tidak ada itu. Itu hanya keyakinan, dugaan saja itu. Ya. Nah, kan nampak. Ya. Nah, jadi orang Indonesia tinggal di daerah Indonesia itu tidak dituntut pakai jubah. Tentu mengikuti alamnya daerahnya. Nah, tentu tuntutannya berbeda. Nah, itu deh. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya, ada sebab, ada akibat. Nah, kan nampak. Jadi apabila Allah memberikan perintah, Allah menuntut manusia, itu tidak ada yang sama. Jadi tiap-tiap daerah di atas permukaan bumi, itu alamnya berbeda-beda bentuknya. Berbeda-beda pula tuntutan yang diberikan oleh Allah. Kewajiban yang diberikan berbeda-beda pula. Nah, disesuaikan dengan alamnya, kondisinya. Nah, itu. Sehingga Al-Quran mengatakan tiap-tiap umat itu berbeda kitabnya. Nah, berbeda isi kitabnya, berbeda-beda aturannya, cara hidupnya. Nah, itu tidak sama itu. Nah, itu jatuhnya adat itu. Ya, kalau kita turun ke bawah, itu jatuhnya adat. Adat sebuah daerah. Nah, aturan-aturan sebuah daerah itu berbeda dengan aturan-aturan daerah lain di atas permukaan bumi. Ya, itu. Manusia mengikuti aturan-aturan yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, nah, itu adat itu, hukum adat, aturan adat. Ya, adat. Nah, jadi perintah Allah itu bukan perintah universal. Ya, perintah umum. Ya, perintah umum itu belum mampu menyelesaikan urusan. Perintah umum itu berisi perintah-perintah ya secara garis besar, atau tetapi tidak dijelaskan aturannya, ketentuannya. Tidak dijelaskan itu. Contohnya saja, sholatlah engkau. Ya, itu tidak dijelaskan. Ya, sholat untuk orang yang lemah. Ya, sholat untuk orang yang tinggal di daerah dingin. Ya, atau ya. Al-Quran mengatakan manusia beribadah sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Manusia berbuat sesuai dengan pembawaan dirinya.
Nah, itu ya, berdasarkan kondisi tubuhnya, kondisi alam. Jadi ada perbedaannya sedikit. Ya, seperti kecepatan. Nah, kecepatan dalam sholat. Nah, itu. Ya, kita tinggal di daerah panas. Ya, kecepatannya dalam ruku sujud bagaimana? Ya. Nah, itu berbeda ukurannya. Kalau dia sholat di daerah yang dingin. Nah, itu. Ya, kalau kita tinggal di daerah dingin, contohnya saja ini. Ya, otak kita itu mungkin agak beku. Tidak panas, tidak hidup. Karena daerah dingin. Atau untuk memanaskan otak, nah, ya, untuk meningkatkan kemampuan kita berpikir, tentu gerakan-gerakan itu harus mampu mendorong, ya, mendorong otak itu, akal itu berpikir. Gerakan yang bagaimana? Nah, ya, itu membutuhkan kecepatan dalam bergerak. Ya, nah, itu deh, membutuhkan kecepatan, konsentrasi, kekerasan hati dalam setiap gerakan. Gerakan itu harus bernyawa. Ya, gerakan yang bernyawa yang mendorong saraf-saraf kita hidup. Otak kita itu, pemikiran kita itu hidup, jalan. Itu di daerah dingin. Nah, kalau di daerah panas, nah, ya, tubuh manusia melemah. Ya, panas itu melemahkan. Ya, melemahkan tenaga, ya, tubuh, saraf, otak. Nah, itu. Bagaimana cara manusia salat di situ? Ya, kecepatannya, gerakannya. Tentu gerakan-gerakan yang mampu memperkuat, ya, saraf-saraf yang lemah itu diangkat, diperkuat. Atau, ya, kita membutuhkan konsentrasi, ya, khusyuk untuk mengangkat tubuh yang lemah, saraf yang lemah, ya, sehingga otak kita mampu berpikir. Itu berbeda-beda itu. Ya. Nah, ya, tentu untuk sampai ke sana tentu harus dilatih. Ya. Tentu kita harus melatih diri. Nah, itu. Jadi banyak perhitungan. Nah, sholat itu perintah umum, tetapi kalau dijalankan, nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi jiwa raga, alam, keadaan, nah, kemampuan. Nah, itu dia. Ya. Kenapa? Ya. Jadi tiap-tiap daerah itu peraturannya berbeda. Itu bukan umum itu. Peraturan untuk daerah yang satu berbeda dengan peraturan untuk daerah yang lain. Karena alamnya berbeda, ya, cara hidup berbeda. Mengikuti alamnya, ya, bentuk daerahnya. Ya, Al-Quran tidak, ya, tidak menjelaskan tentang itu. Persoalan itu, ya, itu jatuh kepada persoalan adat, ya, adat kebiasaan masyarakat, hukum adat. Nah, jatuh ke sana persoalan ini.
Kalau kita turun ke bawah, itu kita bertemu dengan aturan-aturan adat. Ya, aturan-aturan adat tentu lebih detail. Ya, lebih sempurna lagi. Ya, kalau Al-Quran itu umum, tidak mendetail. Aturannya umum. Ya, tidak sampai ke bawah. Itu berbeda. Kalau kita berbicara adat, tentu itu berhubungan dengan hubungan antara manusia, ya, hubungan keluarga, hubungan bermasyarakat, hubungan bertetangga, hubungan dalam pergaulan itu. Ya, hubungan itu membutuhkan rasa, memakai rasa, perasaan, timbang menimbang, mengukur. Itu hubungan memakai itu. Ya, kita akan dibawa ke sana. Aturan-aturan adat, ya, itu berhubungan dengan perasaan. Ya, timbang menimbang, mengukur. Itu, ya, saling menghargai, ya, toleransi segala macam. Nah, itu dalam adat. Itu deh. Ya, tubuh manusia zat. Ya, tubuh manusia tanah. Ya, tubuh manusia membutuhkan kehidupan yang beradat. Ya, memakai raso depreso untuk menghidupkan tubuh manusia. Ya, kadang-kadang tubuh kita tegang, tubuh kita kaku, tubuh kita keras. Bagaimana untuk melembutkannya? Untuk melembutkannya, itu hubungan antara manusia itu harus memakai raso depreso. Itu. Ya, harga menghargai. Ya, seperti tari-tarian. Ya, tari-tarian itu kan, ya, kan untuk melembutkan badan yang keras. Itu acara-acara adat istiadat itu, ya, itu berfungsi untuk mengharmoniskan hubungan manusia, untuk melembutkan tubuh manusia yang keras dan kasar. Itu deh. Dalam Al-Quran tidak ada, ya, perhitungan-perhitungan seperti ini. Karena Al-Quran itu umum. Ya, perhitungan ini, ya, itu ada di dalam adat. Itu deh. Sehingga saya mengatakan kehidupan manusia, dasar kehidupan manusia, itu bersandarkan kepada adat. Sementara adat setiap daerah itu berbeda. Itu. Nampak? Ya, tidak sama itu. Ya, itu deh. Sedangkan agama Islam alat untuk meluruskan diri, untuk membangun jiwa raga. Ya, seperti salat, puasa, haji, membayar zakat, bersedekah. Itu alat untuk meluruskan jiwa raga, membentuk diri. Itu bukan alat untuk menghubungkan kita dengan masyarakat, dengan manusia, dengan alam. Bukan. Sudah. Ya. Yang menghubungkan kita dengan masyarakat, dengan langit dan bumi, itu adat. Adat itu menghubungkan. Itu. Ya.
Sedangkan agama berfungsi untuk membentuk jiwa raga manusia pribadi. Nah, itu deh. Ya, agama tidak berfungsi untuk mempersatukan. Ya, satu-satunya alat untuk mempersatukan manusia di dalam agama itu jamaah. Ya, salat Jumat berjamaah. Itu alat untuk mempersatukan manusia. Nah, mempersatukan ikatan manusia. Nah, itu. Ya. Tetapi untuk mempersatukan manusia dengan alam, itu ada. Nah, itu. Mengharmoniskan kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Ya, memberikan rasa enak kepada kehidupan manusia. Atau bagaimana supaya hubungan antara manusia itu enak, harmonis. Ya. Itu hanya bisa dibentuk dalam kehidupan adat. Ya, dapatnya di situ. Itu berbeda. Nah, jadi agama itu harus disatukan dengan adat. Nah, itu deh. Ya. Ibadah itu, agama Islam itu harus dimasukkan ke dalam adat. Nah, di situ kita mendapatkan pembentukan jiwa raga yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Ya. Nah, itu dia. Kalau kita tidak mengikuti adat, agama saja yang kita pegang, pembentukan jiwa raga kita tidak sempurna. Nah, itu dia. Begitu pula adat. Adat saja yang kita ikuti, beribadah enggak. Nah, itu pembentukan jiwa raga kita tidak sempurna. Nah, itu. Jadi itu yang harus disatukan. Agama Islam disatukan dengan adat. Nah, itu. Ya. Kenapa itu? Nah, jadi itu yang harus dipahami. Ya, itu deh. Ya, sebelum kita beramal, kita harus memahami. Ya, agama Islam itu tujuannya untuk apa? Nah, itu. Ya. Semuanya ini kan sebenarnya Islam. Cuman sekarang ini kan sudah dibedakan. Ya. Kalau kita ingin mendudukkan perkara tentu harus berjelas-jelas ya. Contohnya saja Islam itu berhubungan dengan sholat, puasa, haji, ya, zakat, sedekah. Islam berhubungan dengan itu. Nah, ibadah-ibadah yang seperti itu bertujuan untuk membangun jiwa raga pribadi. Tidak bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Enggak. Nah, itu beda itu. Nah, itu. Nah, sementara adat itu berhubungan untuk membangun kehidupan masyarakat. Hubungan antara keluarga, antara suku. Adat itu menghubungkan ikatan itu. Kalau Islam enggak. Semuanya itu kan ada ukurannya. Ya, contohnya saja seperti ikatan. Ikatan itu ada yang kuat, ada pula yang lemah. Ya, sebentar putus. Lepas. Nah, itu. Kalau kuat ikatannya, tentu hubungan kita itu bertahan lama. Ya, kekal. Ya, tetapi kalau ikatan itu lemah, sebentar putus.
Ya, nah, itu perhitungannya itu. Ya, kenapa? Ya. Jadi apa yang terkandung di dalam ajaran Islam dan apa yang terkandung di dalam ajaran adat, nah, itu harus dikaji. Kalau di dalam adat, ikatan yang terbentuk antara manusia itu kuat. Ya, karena memakai rasa jepreso. Itu deh. Ya, di dalam adat itu ada ukuran-ukuran. Ya, hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, ya, dengan keluarga bapak, keluarga ibu, dengan kemenakan segala macam. Itu ada ukuran-ukuran ketentuan dalam berhubungan. Itu mengikat. Nah, ukuran harus jelas, ya, ketentuan itu. Nah, kalau di dalam Islam, ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran dalam berhubungan itu kan tidak terlalu jelas. Ya, kita hanya dituntut untuk saling membantu, ya, karib kerabat, ya, keluarga. Hanya dituntut sebatas itu. Wahai manusia, bantulah kerabatmu, orang-orang terdekat. Tetapi tidak dijelaskan ketentuannya, aturan. Nah, di situ ikatannya lemah. Hubungan manusia di situ lemah. Nah, itu. Ya. Kalau di dalam adat Minang, hubungan itu ada ketentuannya. Cara berhubungan. Ya, berhubungan dengan suku, suku yang berbeda, berhubungan dengan orang yang tinggi, orang yang rendah, orang sederajat. Nah, itu ada ketentuan. Berhubungan dengan keluarga pihak bapak, keluarga pihak ibu, kemenakan, atau dengan anak saudara, itu ada ketentuan dalam berhubungan itu. Ya, dalam Islam nggak ada. Jadi ikatan manusia di dalam adat ini itu kuat. Nah, karena aturan-aturan itu mengikat. Sedangkan di dalam ajaran Islam, ikatan manusia itu lemah. Karena aturan-aturannya itu tidak dijelaskan. Aturannya umum, perintah umum. Bantulah keluargamu, sanak saudaramu, ya, karib kerabatmu. Hanya sebatas itu umum. Ya, tapi tidak dijelaskan ketentuannya. Jadi itu hukum. Nah, kenapa? Ya. Jadi Allah memberikan peraturan-peraturan kepada manusia. Berbeda alamnya, berbeda daerahnya, berbeda pula peraturannya, ketentuannya. Nah, itu. Ya, nah, itu deh. Yang sama itu apa? Ya, yang sama itu perintah untuk berbuat baik, berbuat benar. Ya, atau saling tolong menolong, itu perintah umum, itu sama. Tetapi di dalam menjalankannya itu disesuaikan dengan fitrah, keadaan dan kemampuan, disesuaikan dengan alamnya. Seperti itu. Nah, itu dia. Kenapa? Ya. Dengan saya selesai semuanya ini. Segala sesuatu harus didudukkan perkaranya. Harus jelas, harus dimengerti.
tidak menanggung. Ya, itu tidak mudah. Ya. Jadi aturan-aturan yang kita terima selama ini itu aturan umum, perintah umum. Tidak sampai ke bawah, tidak mendetail. Nah, ya, padahal kita membutuhkan aturan-aturan yang lengkap untuk membangun jiwa negara. Nah, kan nampak. Jadi itu hukum-hukumnya, itu ketentuannya. Ya. Ya. Nah, jadi kalau saya yang menjelaskan, ya, itu ya secara mendetail, ya, harus didudukkan satu-satu. Harus dilihat perbedaannya mana. Ya, hukum sewajibannya tentu harus diketahui ya. Hukum sewajiban ini. Nah, kan nampak. Jadi kita berbicara menjelaskan pelajaran, ya, aturan-aturan. Ya, kita membutuhkan ilmu ini untuk menyelesaikan urusan manusia di permukaan bumi. Nah, jadi saya tidak berbicara tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya, kisah-kisah orang terdahulu, enggak. Ya. Ya. Tidak. Ya, dari mulut saya tidak keluar hadis. Ya. Enggak tahu saya hadis. Hadis saya enggak tahu, Al-Quran enggak hafal. Ya. Kitab-kitab buatan manusia saya tidak tahu. Nah, jadi saya berbicara murni, ya, membicarakan hukum, murni membicarakan hukum sewajiban ilmu. Ya, manusia membutuhkan ilmu ini untuk mendudukkan perkara masyarakat, perkara negara, perkara perbedaan-perbedaan, dan mengikat perbedaan. Nah, manusia membutuhkan ilmu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi saya tidak sama dengan yang lain. Saya berbeda. Ya. Bahkan saya berbeda dengan Nabi dan Rasul. Tidak sama. Ya, jadi. Ya. Kalau orang memahami pelajaran saya, maka dia akan mengenal diri saya, siapa saya sebenarnya. Mereka akan kenal. Ya, jadi. Ya, akan nampak. Ya, saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Tetapi kemampuan saya berpikir seperti ini. Kemampuan saya berpikir melebihi yang lain. Ya, bahkan melebihi Nabi dan Rasul. Nah, itu. Ya, nah, jadi pahami pelajaran ini, ya, maka orang akan mengenal siapa saya sebenarnya. Nah, itu. Ya, akan nampak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pikirkan, kita pelajari.
sehingga segala sesuatu menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq.